Kalau dulu awal jualan di sini tuh waktu gerimis ya Mas. Awal jualan di sini tuh awalnya gerimis, terus saya jualan udah bongkar pasang tenda penuh resiko, penuh alah berat lah Mas. Kalau ini posisi suami juga pas kerja jauh, jadinya aku berjuang itu cuma laku 3 biji Mas awalnya itu. Awalnya cuma 3 biji? Iya, tapi kan karena konsistenan ya sudah. Karena itu gerimis, sesore itu gerimis sampai malam. Kan kalau gerimis apalagi pedagang baru nggak ada yang tahu itu jualan apa gitu kan Mas. Jadinya cuma laku 3 biji tuh. Seperti itu. Terus ketika laku 3 biji apa yang Mbak rasakan tuh ketika saat ya itu, besok harus berjuang lagi, lebih berjuang sedikit demi sedikit gitu Mas. Mbak ini pesanan berapa piece nih Mbak? Ini 100 biji rebung. 100 piece ini? Iya. Yang rebung ini ya? Iya. Yang spesial nih rasanya paling dominan rebung Mbak ya? Iya, biasanya yang banyak dicari orang luar kota sih biasanya yang rebung ini. Oh, yang rebung ini. Nah, ini lagi proses apa nih Mbak? Ini gulung yang rebung, isi rebung. Ini yang isi rebung ya Mbak ya? Ya, isi rebung. Rebungnya tuh dalamnya udah ada ayam sama Ini- telur. Ya. Ini rebungnya nih Mbak ya? Ya, rasanya ya manis-manis gurih. Kalau yang rebung dominannya rasa manis. Sayur sama ayam sayurnya gurih. Yang ini sayuran nih Mbak ya? Iya. Ini rasanya lebih apa? Gurih. Itu togenya pakai toge yang besar, wortel sama daun bawang. Yang paling Ya. diminati rebung Mbak ya? Ya, rebung. Kadang yang dari jauh-jauh juga cuman kesini carinya rebung. Kalau kulitnya nih biasanya bawa berapa kulit nih per hari biasanya Mbak? Kalau hari-hari biasa 400-an kurang lebih. Kalau puasa ya mungkin bisa 1000. Karena kalau puasa nggak berhenti. Berarti hari biasa 500-an, 400-500-an ya Mbak ya? Ya. Kalau puasa bisa 1000-an gitu ya? Ya, 1000 Masya pieces Allah. gitu. Nah ini prosesnya mulai dari kulitnya dulu ya Mbak ya? Ya, dari kulitnya. Ini kasih diisiin isiannya rebung. Rebung. Ini terus pakai Kalau ini apa nih yang putih-putih nih Mbak? Ini buat nempelnya? terigu. Oh ini terigu nih. Oke. Sama air ya? Ya, sama air buat jadi ini perekatnya. Perekatnya itu ya, nempelnya itu ya? Iya. Kalau kulitnya ini dari apa nih Mbak? Bahan dasarnya Mbak? Ada saya juga terigu. Oh terigu. Sama. Terigu sama telur nggak? Ada telurnya nggak? Enggak. Oh terigu tok berarti? Kalau untuk tekstur kulit lumpianya sendiri tuh kriuk Mas. Oh kriuk dia? Iya, crunchy kremes gitu. Lemes gitu ya? Enggak yang lemes gitu. Kenapa itu lebih memilih yang kriuk Mbak? Kulitnya itu? Ya enak aja kayaknya. Lebih enak ya kalau kriuk ya? Sensasinya kan ada kriuk-kriuk kreces gitu. Nah ini kalau lumpianya nih dibawa keluar kota nih bisa berapa hari nih? Berapa lama nih tahannya Mbak? Kalau untuk yang rebung ini lebih lama. Karena kan rebung kan nggak kering. Kalau sayur kan basah. Oh, berarti kalau Biasanya juga yang rebung itu lebih awet lah ya kalau dibawa keluar kota ya? Iya. Nih rebung nih. Biasanya juga ada yang beli rebung nanti gulungan mentah kayak gini. Berapa biji gitu nanti buat dibawa keluar kota buat oleh-oleh gitu. Mentahan aja nanti. Paling jauh nih biasanya kemana nih oleh-olehnya? Jakarta. Oh Jakarta. Oh. Udah ada langganan Mas di Jakarta itu mesti belinya kadang 50 nanti dibawa ke sana gitu buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh itu ya. Ini harganya murah nih Mbak ya. Mulai dari berapa nih Mbak? Paling murah yang sayur itu 2.000. Ayam sayurnya 2.500. Yang rebung 3.000. Kadang juga banyak yang belum tahu rebung itu apa, dijelasin rebung tuh tunas bambu yang muda. Ini ayamnya nih yang dipilih dari dagingnya atau kulitnya atau dicampur ini Mbak? Dagingnya. Oh dagingnya. Jadi kayak ini telur. Jadi dagingnya kan lembut. Jadi kalau orang nggak tahu kayak makan abon. Telur, ada ayam ya Mbak ya, ada rebung gitu ya. Yang buat manis nih rebungnya berarti ya Mbak?
bumbunya mas. Oh kan bumbunya nanti kayak dibuat dikasih manis gitu bumbu, ya? dibuat manis gitu. Gula merah ya? Gula merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya usaha lumpia Bantul, lokasinya di depan Pasar Bantul, Yogyakarta. Awalnya di Pasar Bantul kan tidak ada yang jualan lumpia. Alhamdulillah saya dapat lapak di sini dan saya jualan lumpia. Jualan dua macam sayur sama ayam sayur. Lalu itu terkena dampak COVID kemarin, omset menurun, terus jualan juga ada yang datang tanyanya rebung, lumpia rebung ada mbak? Nggak ada. Saya jadi terinspirasi dari situ, saya jualan rebung. Dulu saya mau jualan ini tuh punya impian sudah lama mas sebenarnya. Maksudnya dulu ya cuma iseng aja pengen jualan di pasar, di depan pasar. Kayaknya enak kalau jualan di pasar, maksudnya bisa rame, omsetnya lumayan lah. Seperti itu. Dapatlah ini, lapak ini itu dari cita-cita gitu loh mas. Semuanya kan bermula dari cita-cita, atas izin Allah juga kan mas. Benar. Jadinya ya udah, saya alhamdulillah dapat tempat ini untuk jualan. Nah sebelum usaha nih, sebelum jualan gini mbaknya apa nih kalau boleh tahu? Kerja atau apa? Saya dulu buka laundry di rumah, lalu jualan kelontong, jualan kelapa muda. Dari dulu saya memang sudah berjualan mas, tapi di skala rumahan aja, maksudnya di rumah nggak di luar seperti ini. Nah mbaknya kok bisa tercetus untuk usaha nih, gimana nih? Kepikiran udah aku jualan aja gitu atau usaha gitu? Ya memang jiwanya saya gimana ya mas, kalau kerja sih ngapain sih kita cari duit buat orang gitu loh mas. Jadinya kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Bermanfaat lah ya mbak ya? Iya, ini kan juga punya cabang di sana, di Kasihan sama di Wijirejo yang baru itu. Oh berarti ada 3 sama sini ya? Iya, ada 3 sama sini. Kalau di sini nih mulai bukanya jam berapa nih mbak? Bukanya 1:30 saya baru ke sini mendirikan tenda, prepare lah. Terus habis itu ya jam 2 mungkin sudah ada yang mateng. Nanti ya terus sehabisnya, habis jam 6 ya pulang jam 6, habis jam 7 ya jam 7. Pas merintis sempet nggak pak tercetus, aduh kok gini ya gitu, kayak hampir putus asa gitu? Saya nggak pernah putus asa mas orangnya. Kalau yang di sana jualannya agak sepi gitu juga ya udah nggak apa-apa, namanya usaha kan, kadang sepi kadang rame. Pengennya sih rame terus, tapi kan ya namanya rezeki kan nggak bisa kita tolak toh mas. Benar. Mau dikasih banyak atau sedikit ya udah diterima aja. Di waktu COVID itu juga cuma dapat uang sedikit, mau libur kok mau ngapain di rumah. Kalau nggak libur ya nggak dapat uang. Sampai tadi aku pulang ke rumah kan ya nunggu mbaknya itu. Mbaknya aku sedih tenan mbak, nggak dapat duit cuma segini gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa buat bayar kamu. Aku juga mau apa? Kan biasanya kalau tenaga itu pada diberhentikan atau saya libur, tapi saya masih mikir nanti kalau apa saya libur atau aku memberhentikan yang kerja sama saya nanti gimana, maksudnya dia kan juga punya keluarga, nanti gimana untuk menghidupi Keluarga. anaknya gitu. Soalnya kan yang ikut saya itu single parent, jadinya ya itu tadi saya masih mikir ke situ lah mas. Saya nggak mikir dapat duit berapa yang banyak gitu, enggak. Yang penting semuanya jalan, semuanya apa, rezeki kan tidak bisa datang dari mana aja gitu. Apa yang membuat mbaknya nih kuat nih dalam usaha gitu? Ya dukungan suami gitu mas, terutama kan kalau suaminya nggak mendukung ya nggak bisa sesampai sekarang ini gitu kan. Kalau misalnya pas sepi gitu, yo nggak apa-apa katanya gitu. Kalau kita usaha nggak didukung suami nggak jadi, istilahnya seperti itu. Awal-awal itu merintis, mbaknya nawarin ke pelanggan tuh gimana sih mbak?
nggak pernah nawarin Mas, cuma kalau ada yang lewat, oh monggo gitu aja. Oh. Pak mari gitu, kalau kita maksudnya kalau pas senggang gitu kita tawarinnya gitu aja. Dari awalnya 3 ya, step by step naik terus. Sampai sekarang nih bisa berapa ini Mbak biji biasanya? Biasanya ya naik turun sih Mas, tergantung kayak kalau ada banyak pesanan atau banyak acara gitu. Kadang ya 400, 500 biji seperti itu. Dulu 3 piece, sekarang mungkin bisa sampai paling banyak ya, pencapaian Ya. 2 ribuan lah Mbak ya. Rasanya gimana Mbak? Ya seneng campur, gimana ya Mas, semuanya kan dijalaninya dengan senang. Kalau kita senang, kalau kita nggak pernah mengeluh kan, ibaratnya ya udah enjoy aja. Ini kehidupanku yang harus aku lalui seperti ini setiap hari, bangun langsung ke pasar atau gimana, terus nanti siang panas terik matahari aku juga harus ke pasar, kan 1:30 siang panas-panasnya Mas. Wah, Di sini kan pas panas-panasnya. pasang-pasang tenda. Iya, segala pasang macam ya. tenda, goreng gitu kan. Wah, ya udah harus dilalui dengan sukacita aja. Tips atau kuncinya nih Mbak yang bisa lancar sampai saat ini nih apa sih Mbak? Ya, yang penting konsisten aja, jualan tuh laku nggak laku tetap jualan. Seperti itu biasanya kan usaha yang baru-baru gitu kan, biasanya kalau udah nggak laku udah terus tutup. Yang penting konsisten seperti itu. Asal modalnya masih loh ya Mas. Kalau modalnya habis ya udah. Kan kalau usaha tuh ada 3 modal. Modal buat makan sendiri dulu, terus modal buat dagangnya, lalu modal buat kalau apa tombok gitu loh Mas. Jadinya harus ada modal share. Yang penting hidupnya itu udah tercukupi dulu. Kalau jualan untuk modal hidup ya ora iso Mas. Benar. Harapan nih buat usahanya ke depan nih gimana nih Mbak? Iya, harapannya semakin dikenal orang, dan saya mudah-mudahan konsisten jualan, dikasih sehat, itu aja. Tambah cabang. Iya, pengennya punya 10 cabang sih Mas, cuma Amin. susah kendalanya tuh cari orang jaganya. Kendala di Seperti situ ya Mbak ya? Kendalanya Ya, seperti itu. yang penting kan mimpi dulu Mbak kan. Iya. Nanti soal itu pasti diatur lah. Iya, yang penting kan usaha dulu. bener. Yang penting yakin lah, kalau nggak yakin ya wes. Kalau pesannya sih tetap konsisten aja. Kalau usaha itu memang nggak mudah, kadang juga nggak laku atau cuma laku 1, 2, 3 gitu. Kita harus konsisten, tetap yakin kalau kita tuh bisa maju seperti itu. Wah, baik Mbak, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman nih Mbak ya. Ya, Semoga usahanya makin laris, amin. lancar selalu, dan harapannya buat nambah cabang bisa Amin. terlaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.